Halo semuanya, welcome back to my channel again. Kembali lagi bersama Mimin di channel kesayangan Anda yaitu Best Motivation. Semoga kalian semua diberikan keberlimpahan, sehat walafiat, tercapai semua yang dicita-citakan. Amin. Sebelum kita mulai, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol jempol ke atasnya agar Mimin semakin semangat membuat videonya, dan menekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel Best Motivation. Baik, langsung saja kita mulai. Seorang individu egois adalah seseorang yang memiliki kecenderungan berorientasi pada diri sendiri, dengan mengutamakan kepentingan dan keinginan pribadi di atas orang lain. Egoisme bisa mengambil berbagai bentuk dan ekspresi, dan dampaknya bisa sangat merugikan hubungan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam esai ini, kita akan menganalisis sifat-sifat dan perilaku seorang individu egois serta akibat yang mungkin terjadi ketika perilaku tersebut merajalela. Karakteristik utama dari seorang individu egois adalah dominasi diri dan kurangnya empati terhadap orang lain. Mereka seringkali bersifat individualistik dan mengutamakan kebahagiaan dan kenyamanan pribadi tanpa memperhatikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Tindakan-tindakan mereka didorong oleh hasrat untuk mencapai tujuan pribadi dan mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan konsekuensi bagi orang lain. Sifat-sifat egois dapat dimanifestasikan dalam berbagai situasi dan hubungan, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, persahabatan, maupun di tempat kerja. Sebagai contoh, di lingkungan kerja, individu egois cenderung mengambil kredit atas prestasi orang lain, menolak berbagi ide, atau bahkan mengorbankan rekan kerja demi keuntungan pribadi. Di lingkungan keluarga, individu egois mungkin mengabaikan perasaan dan kebutuhan anggota keluarga lainnya, dan hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri. Egois mungkin merasa cemburu dan berusaha untuk mencari kesempatan untuk menonjolkan diri atau bahkan mengurangi prestasi orang lain untuk menjaga rasa superioritas mereka. Egoisme juga sering berhubungan dengan sikap tidak adil. Egois mungkin melanggar prinsip keadilan dan memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka cenderung mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, bahkan jika itu berarti merugikan orang lain secara emosional atau finansial. Selain itu, seseorang yang egois cenderung tidak dapat menerima kritik atau masukan dari orang lain. Mereka merasa bahwa pandangan dan pendapat mereka adalah yang terbaik dan paling benar, sehingga menolak untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Ini dapat menyebabkan kurangnya pertumbuhan pribadi dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Orang-orang mungkin merasa tidak nyaman atau frustrasi dengan sifat egois seseorang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan retaknya hubungan. Ketika seseorang terlalu fokus pada diri sendiri dan tidak memperhatikan perasaan orang lain, itu dapat menyebabkan konflik dan ketegangan dalam hubungan interpersonal. Orang-orang mungkin merasa tidak nyaman atau frustrasi dengan sifat egois seseorang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan retaknya hubungan. Dalam situasi kelompok atau tim, perilaku egois dapat mengganggu kinerja keseluruhan. Ketika anggota tim hanya mencari keuntungan pribadi dan tidak mau bekerja sama, kolaborasi terhambat, dan kualitas pekerjaan menurun. Ini berarti kurangnya kemajuan dalam mencapai tujuan bersama dan dapat merugikan hasil akhir dari proyek atau inisiatif yang sedang berlangsung. Seorang individu egois juga mungkin merasa kesepian dan tidak bahagia dalam jangka panjang. Walaupun mereka mencari kepuasan diri dengan mengutamakan diri sendiri,
Kenyataannya adalah kebahagiaan yang berkelanjutan seringkali berasal dari membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang lain. Egoisisme yang ekstrim dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun ikatan emosional yang bermakna. Untuk mengatasi sifat egois, penting untuk mengembangkan empati dan meningkatkan kesadaran diri. Memahami perasaan dan kebutuhan orang lain dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan orang lain. Penting juga untuk belajar menghargai kerja tim dan keuntungan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam masyarakat yang sehat, kita harus menghargai nilai-nilai seperti kerjasama, empati, dan keadilan. Memahami konsekuensi dari perilaku egois dapat membantu kita menghindari jalan yang merugikan dan mendorong kita untuk berbuat lebih banyak untuk orang lain. Dengan demikian, semoga kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, di mana kita saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mimin doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses usahanya, sukses karirnya serta memiliki apa yang diimpikannya. Tetap semangat and see you in the next video.